Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 175A25. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Keamanan Aplikasi Interaktif Pengenalan Perangkat Komputer Berbasis Web. Anggota kelompok kami terdiri dari diri saya sendiri, yaitu Budi Purnama, lalu kemudian ada Rizky Aditya, lalu ada Sony Warsito, dan juga Surya Satria Prakoso, yang terakhir ada Tegar Wijaksana. Dalam presentasi ini kami akan membahas 5 aspek keamanan utama, yaitu keamanan logika aplikasi, keamanan X5S, keamanan infrastruktur dan deployment, integritas aset multimedia, serta keamanan autentikasi pengguna. Yang kedua, slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari materi ini. Saat ini aplikasi multimedia interaktif berbasis web semakin banyak digunakan terutama dalam bidang pembelajaran digital. Aplikasi seperti ini biasanya memuat berbagai elemen seperti teks, gambar, video, audio, animasi, kuis, dan navigasi interaktif. Namun semakin banyak fitur dalam sebuah aplikasi, maka semakin banyak juga potensi risiko keamanannya. Oleh karena itu, keamanan aplikasi menjadi hal yang penting untuk menjaga integritas konten, melindungi data pengguna, dan memastikan pengguna tetap percaya terhadap aplikasi yang kita gunakan. Dalam pembahasan ini, kami memfokuskan keamanan pada beberapa bagian penting, yaitu logika aplikasi XS5, infrastruktur, integritas aset, dan autentikasi pengguna. Next, selanjutnya ada profil aplikasi dan deployment. Aplikasi yang kami bahas adalah aplikasi interaktif berbasis web untuk pengenalan perangkat komputer. Aplikasi ini dibuat menggunakan teknologi HTML, CSS, Tailwind, dan Vanilla JavaScript. Di dalam terdapat elemen multimedia, sistem kuis, serta navigasi yang responsif agar dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna. Untuk deployment, aplikasi ini menggunakan GitHub Package, yaitu layanan hosting statis yang gratis dan mudah diakses publik. Karena aplikasi dapat diakses secara publik, maka aspek keamanan perlu diperhatikan, terutama terkait penyimpanan kode akses file, dan perlindungan terhadap data atau aset yang digunakan dalam aplikasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai keamanan logika aplikasi akan dilanjutkan oleh Rizky Aditya. Oke, terima kasih Budi Purnama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan logika aplikasi. Masalah utama pada aplikasi berbasis web yang menggunakan JavaScript adalah risiko client-side vulnerability, artinya sebagian logika aplikasi berjalan di sisi pengguna atau browser. Contohnya pada sistem kuis. Jika seluruh logika kuis dan kunci jawaban disimpan di dalam file script.js, maka pengguna dapat membuka inspect elemen atau view page source untuk melihat kode tersebut. Hal ini menjadi masalah karena kunci jawaban dapat terekspos. Akibatnya, validitas kuis sebagai alat evaluasi pembelajaran menjadi menurun. Kuis tidak lagi benar-benar mengukur pemahaman pengguna, karena jawabannya dapat dilihat langsung melalui browser. Yaitu untuk solusi keamanan logika aplikasi, kami mengatasi masalah tersebut. Ada beberapa solusi yang dapat kami terapkan. Yang pertama yaitu adalah kode obfuscation, yaitu teknik untuk membuat kode JavaScript menjadi lebih sulit dibaca. Dengan obfuscation, kode tidak langsung
terlihat jelas oleh pengguna biasa. Namun perlu dipahami bahwa obfuscation bukan solusi utama. Teknik ini hanya menyulitkan pembacaan kode, bukan benar-benar mengamankan sistem. Solusi yang lebih baik adalah memindahkan validasi jawaban ke server-side API. Dengan cara ini, kunci jawaban tidak disimpan langsung di sisi klien, melainkan diproses di server. Karena GitHub Page bersifat statis, validasi server-side dapat diterapkan menggunakan layanan backend tambahan seperti Firebase, Supabase, Vercel, atau server API terpisah. Selain itu, pengembang atau developer juga perlu menerapkan prinsip least privilege, yaitu hanya memberikan akses sesuai kebutuhan. Dengan begitu, integritas aplikasi dan kualitas pengalaman belajar dapat lebih terjaga. Next, di visualisasi kode dan alur validasi, di slide ini kami menampilkan gambaran perbedaan antara kode asli dan kode yang sudah di-obfuscation. Kode asli pada file script.js dapat dibaca langsung melalui browser. Jika di dalamnya terdapat kunci jawaban, maka pengguna dapat mengetahui jawaban kuis dengan mudah. Setelah dilakukan obfuscation, kode akan terlihat seperti karakter acak yang lebih sulit dipahami. Akan tetapi, pendekatan yang lebih aman tetap menggunakan validasi dari sisi server. Alur yang aman adalah pengguna menginput jawaban, kemudian jawaban tersebut dikirim ke server untuk divalidasi. Setelah itu, server mengembalikan hasil benar atau salah tanpa menampilkan kunci jawaban kepada pengguna. Jadi, kesimpulan pada bagian ini adalah logika penting, terutama kunci jawaban kuis sebaiknya tidak disimpan sepenuhnya di sisi klien. Selanjutnya, materi mengenai keamanan XSS akan dilanjutkan oleh Sony Warsito. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keamanan XSS atau cross-site scripting. XSS adalah salah satu celah keamanan pada aplikasi web yang terjadi ketika input pengguna tidak disaring atau tidak disanitasi dengan benar sebelum ditampilkan oleh halaman web. Pada aplikasi berbasis HTML5 dan JavaScript, input pengguna sering digunakan untuk membuat tampilan menjadi lebih dinamis. Namun jika input tersebut langsung dimasukkan ke dalam DOM tanpa mengecekkan, maka penyerang dapat menyisipkan skrip berbahaya. Dampaknya, skrip tersebut dapat dieksekusi di browser korban. Risiko yang dapat muncul antara lain pencurian data pengguna, manipulasi tampilan halaman, hingga gangguan terhadap integritas aplikasi. Slide 8, yaitu solusi dan mitigasi XSS. Untuk mencegah serangan XSS, ada beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan. Pertama, lakukan input sanitasi, yaitu membersihkan semua input pengguna sebelum diproses oleh aplikasi. Yang kedua, lakukan validasi ketat terhadap data masukan. Misalnya, jika kolom hanya menerima angka, maka input selain angka harus ditolak. Ketiga, lakukan access data ke DOM. Artinya, karakter khusus seperti tanda kurung, sudut, tanda petik, atau text space harus diproses agar tidak dieksekusi sebagai kode. Keempat, pengembang juga dapat menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify untuk membantu membersihkan input HTML secara otomatis. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, risiko XSS dapat dikurangi secara signifikan. Slide 9, ilustrasi dan contoh XSS. Pada slide ini dijelaskan contoh sederhana dari serangan XSS. Jika input berupa skrip berbahaya langsung dimasukkan ke dalam DOM tanpa sanitasi, maka browser dapat mengeksekusi skrip tersebut. Hal ini tentu berbahaya karena penyerang bisa
menyisipkan kode yang merugikan pengguna. Namun, jika input sudah disanitasi atau di-express, maka kode tersebut tidak akan dijalankan sebagai script. Browser hanya akan menampilkan sebagai teks biasa. Alur yang aman adalah input pengguna masuk, kemudian dilakukan validasi dan express. Setelah itu baru di-render secara aman di browser. Jadi, poin penting dari bagian ini adalah setiap input pengguna harus dianggap berisiko sampai aplikasi melakukan validasi dan sanitasi yang benar. Selanjutnya, pembahasan mengenai keamanan infrastruktur dan aset multimedia akan dilanjutkan oleh Surya. Baik, terima kasih Sony. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan infrastruktur dan deployment. Aplikasi ini dihosting menggunakan GitHub page, yaitu layanan hosting statis yang dapat diakses secara publik. Karena repositori dan file aplikasi berpotensi terlihat oleh publik, maka pengembang harus berhati-hati dalam menyimpan data. Salah satu resiko yang dapat terjadi adalah kebocoran data repositori. Misalnya API key, token, atau konfigurasi rahasia yang tidak sengaja ikut diunggah. Selain itu, jika HTTPS tidak diterapkan dengan baik, komunikasi antara pengguna dan aplikasi dapat beresiko terkena serangan man in the middle, yaitu serangan ketika pihak ketiga mencoba mencegat atau memanipulasi data yang dikirimkan. Untuk mengurangi resiko tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, jangan menyimpan API key atau kredensial sensitif di repositori publik. Kedua, lakukan pengelolaan repositori dengan baik, seperti membatasi akses, melakukan review code, dan memastikan tidak ada file rahasia yang terunggah. Keempat, aktifkan monitoring keamanan, misalnya notifikasi keamanan otomatis dari platform repositori. Dengan langkah-langkah tersebut, proses deployment aplikasi dapat menjadi lebih aman. Selanjutnya, kita masuk ke bagian integritas dan keamanan aset multimedia. Aplikasi multimedia interaktif biasanya menggunakan berbagai aset digital, seperti gambar, audio, video, bahkan model 3D WebGL. Aset-aset ini menjadi bagian penting dari aplikasi karena mendukung pengalaman belajar pengguna. Masalah yang dapat terjadi adalah hot linking, yaitu ketika pihak lain menggunakan aset dari server kita secara langsung tanpa izin. Dampaknya adalah bandwidth server dapat terkuras, performa aplikasi menurun, dan hak cipta aset multimedia juga bisa terancam. Untuk melindungi aset multimedia, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, gunakan konfigurasi CORS untuk membatasi domain mana saja yang boleh mengakses aset. Kedua, tambahkan watermark pada gambar, audio, atau video yang menandai kepemilikan. Ketiga, bisa juga menggunakan metadata tersembunyi atau steganografi untuk identifikasi kepemilikan aset. Keempat, jika aplikasi menggunakan server tertentu, pengembang dapat menerapkan konfigurasi seperti .ht-access atau server rules yang mengontrol akses terhadap aset. Dengan cara ini, aset multimedia dapat lebih terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Selanjutnya, pembahasan mengenai keamanan autentikasi pengguna dan kesimpulan akan dilanjutkan oleh Tegar Wicaksana. Baik, terima kasih Surya. Pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan autentifikasi pengguna. Aplikasi ini direncanakan dapat mengembangkan fitur login dan database pengguna. Jika fitur tersebut diterapkan, maka aplikasi akan menyimpan data sensitif seperti nama, email, dan password. Data tersebut harus dikelola dengan benar, karena jika terjadi kebocoran, maka akun pengguna dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Resiko utama pada bagian ini adalah kebocoran data dan lemahnya keamanan password. Next, solusi keamanan autentikasi pengguna. Untuk meningkatkan keamanan autentikasi, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, gunakan aturan password yang kuat. Misalkan minimal 8 karakter dan terdiri dari kombinasi huruf, angka, serta simbol.
Kedua, password tidak boleh disimpan dalam bentuk teks asli. Password harus disimpan menggunakan metode hashing yang aman seperti Bcrypt atau Argon 2. Ketiga, aplikasi dapat menggunakan OAuth 2.0 sebagai protokol autentikasi yang aman dan terstandarisasi. Yang keempat, aplikasi juga dapat mengintegrasikan login with Google agar proses autentikasi menjadi lebih mudah dan aman bagi pengguna. Dengan solusi tersebut, keamanan data dan akun pengguna dapat lebih terjaga. Selanjutnya, ringkasan dan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keamanan aplikasi multimedia interaktif berbasis web memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Ada 5 aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keamanan logika aplikasi, yaitu dengan tidak menyimpan kunci jawaban secara langsung di sisi klien. Yang kedua, keamanan XSS, yaitu dengan melakukan sanitasi input dan escape data sebelum ditampilkan di browser. Yang ketiga, keamanan infrastruktur, yaitu dengan mengaktifkan HTTPS dan tidak menyimpan API key pada repositori publik. Yang keempat, keamanan aset multimedia, yaitu dengan menerapkan CORS, watermark, atau kontrol akses. Yang kelima, keamanan autentikasi pengguna, yaitu dengan menerapkan password yang kuat, hashing password, dan OAuth. Yang kelima, aspek ini saling melengkapi untuk melindungi integritas aplikasi, data pengguna, serta kepercayaan dalam proses pembelajaran digital. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai keamanan aplikasi interaktif pengenalan perangkat komputer berbasis web. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.